Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Fitrizky Mahawirya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang PHP. Langsung saja yang pertama yaitu pengenalan PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersamanya dengan PHP antara lain Apache, Nginx, dan Lightspeed. Selain itu, PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source, jadi membebaskan penggunanya itu memodifikasi dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang kedua ada sejarah PHP. Sejarah singkat PHP yaitu pembuatan awal pada tahun 1994. PHP pertama kali diciptakan oleh Rasmus Leerdorff pada tahun 1994. Awalnya, PHP adalah singkatan dari Personal Homepage yang merupakan tujuan awal pengembangan PHP oleh Leerdorff. PHP awalnya hanya merupakan kumpulan script yang digunakan untuk mengelola statistik pengunjung pada situs web pribadinya. Lalu saya langsung lompat ke PHP 5 yang dirilis pada tahun 2004. PHP 5 membawa perubahan besar dengan pengenalan dukungan yang untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih kuat. Ini juga mencakup fitur-fitur seperti exception handling, SOAP atau Simple Object Access Protocol Support, dan banyak perbaikan kinerja lainnya. Lalu ada PHP 7 yang dirilis pada tahun 2015. PHP 7 adalah versi besar yang membawa peningkatan signifikan dalam kinerja. PHP memperkenalkan Zen Engine 3.0 yang meningkatkan efisiensi dan kecepatan eksekusi kode PHP. Ini juga memperkenalkan fitur seperti deklarasi tipe, operator ruang kapal, dan banyak perbaikan lainnya. Lalu ada PHP 8 yang terakhir yang dirilis pada tahun 2020. PHP 8 ini membawa banyak peningkatan dan fitur baru, termasuk just in time atau JIT, compiler, perbaikan sintaksi, dan perbaikan performa lainnya. PHP akan tetap menjadi bahasa pemrograman server-side yang populer dan banyak digunakan dalam pengembangan web hingga saat ini. Banyak situs web besar yang menggunakan PHP seperti WordPress, Drupal, dan Joomla. Lalu kita masuk ke PHP termasuk bahasa pemrograman server-side. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman server-side yang paling umum digunakan di dunia pengembangan web. Ini berarti kode PHP dieksekusi di server web, bukan di komputer pengguna. Saat seorang pengguna mengakses sebuah halaman web yang mengandung kode PHP, server akan menjalankan kode tersebut dan mengirimkan hasilnya dalam bentuk dokumen HTML ke browser pengguna. Inilah yang memungkinkan pembuatan halaman web dinamis yang dapat berinteraksi dengan basis data, mengolah formulir, dan melakukan berbagai tugas lainnya. Oke, kita lanjut ke cara kerja PHP. Permintaan pengguna proses dimulai saat seorang pengguna mengakses halaman web yang mengandung kode PHP melalui browser mereka. Lalu permintaan pengguna diteruskan ke server web yang menghost situs web. Server web akan mendeteksi kode PHP yang di dalam halaman. Lalu yang ketiga ada kode PHP akan dijalankan oleh server web yang dapat mengakses database, memproses data, atau melakukan tugas lainnya sesuai dengan instruksi yang tertulis dalam kode PHP. Lalu yang keempat ada hasil eksekusi. Kode PHP biasanya berupa HTML atau konten di web dinamis. Ini akan dihasilkan oleh server web yang dapat dikirimkan ke browser pengguna. Lalu yang kelima, tampilan di browser. Browser pengguna akan menerima konten HTML dan merendernya menjadi tampilan halaman web yang dapat digunakan dan dilihat. Selanjutnya ada interaksi pengguna. Pengguna dapat berinteraksi dengan halaman web dan setiap interaksi dapat memicu permintaan tambahan ke server web untuk menghasilkan halaman yang berbeda atau melakukan tindakan lainnya. Lalu yang terakhir ada siklus berulang. Proses ini berulang setiap kali pengguna mengakses atau berinteraksi dengan halaman web yang mengandung kode PHP, sehingga memungkinkan pembuatan halaman web dinamis yang responsif.
Selanjutnya, cara menjalankan PHP. Yang pertama, instalasi PHP. Pastikan Anda menginstalasi PHP di komputer Anda. Jika belum, Anda dapat mengunduh dari situs resmi PHP atau menginstalnya melalui paket manajer sistem operasi Anda. Lalu yang kedua ada buat file PHP. Buat sebuah berkas PHP dengan ekstensi di belakangnya .php. Anda bisa menggunakan editor teks sederhana seperti Notepad atau Nano atau juga Visual Studio Code untuk membuat berkas PHP. Yang ketiga adalah tambahkan kode PHP ke dalam berkas yang telah Anda buat. Sebagai contoh berikut, Anda bisa melihatnya di gambar bawah ini. Lalu yang keempat, simpan berkas PHP tersebut dalam direktori web server Anda. Direktori ini akan bervariasi tergantung pada server web yang Anda gunakan. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan Apache, direktori umumnya adalah var, www, atau html. Yang kelima, buka browser Anda dan ketikkan alamat URL ke berkas PHP yang Anda buat. Misalnya jika berkas Anda disimpan dengan nama hello.php dalam direktori root server web, maka Anda dapat membuka http://localhost/hello.php dalam browser. Yang terakhir, browser akan menampilkan output dari skrip PHP Anda. Dalam contoh di atas, Anda akan melihat Hello World ditampilkan di browser. Baik, kita lanjut untuk cara menjalankan PHP ke SAM. Yang kalian siapkan pertama yaitu buka notepad kalian, lalu tuliskan seperti ini. Lalu kita masukkan di dalamnya echo dan pesannya kita tulis saja belajar menggunakan PHP SAM. Jangan lupa kita tutup. Lalu ini kita save as. Kita save as ke file examnya. Kita masuk ke htdocs, lalu save as tipenya kita ubah ke all file. Untuk namanya kalian bebas masukkan nama apa aja sembarang, yang penting di belakangnya .php. Lalu kita save. Selanjutnya kita buka aplikasi examnya, lalu kita start Apache dan MySQL. Tunggu sampai mereka running. Setelah itu kalian bisa buka browser, lalu kalian bisa tuliskan localhost / nama yang kalian masukkan tadi .php, jangan lupa. Lalu kita enter dan muncul di sini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.